Sekarang saya akan coba mengisahkan tentang sepasang suami istri. Kisah ini diriwayatkan oleh istri saya sendiri. Luar biasa istri saya. Pengkisah juga ternyata. Entah ini kisah nyata atau fiktif, mari kita ambil hikmahnya. Ada seorang pemuda hidupnya melarat. Hidupnya melarat, wes. Bayangkan, wes. Sedangkan ada perempuan hidupnya kaya. Entah kenapa sejoli ini ditakdirkan jodoh. Atau mungkin orang tua si perempuan ini nggak tahu kalau si laki-laki ini melarat hidupnya. Tapi direstui, mungkin karena soleh atau segala macam. Akhirnya direstui jodoh. Setelah menikah, dia mau hidup mandiri, terpisah dari orang tua. Akhirnya hidup mandiri. Si perempuan karena anak orang kaya, hidupnya mewah, terbiasa makan yang wah-wah. Apa makanannya? Nasi goreng, fried chicken, daging sapi, daging kuda, kambing, daging bebek, daging tahu ya pernah pastilah, daging telur ya pernah, daging pindang, cakalang ya wis pernah kabeh lah. Tapi ya mewah-mewah. Makanannya ya martabak, terang bulan, roti bakar, cakwe, capcay, capgome, Shanghai, mangsoy, awis namanya aneh-aneh. Si pemuda melarat, makanannya apa? Nasi putih, ditumpang kerupuk, tahu, tempe, minumnya air putih. Camilannya ote-ote, tahu goreng, gedang goreng, sukun. Wes kontras. Apa yang terjadi ketika menikah? Karena suaminya melarat, yang dimakan si perempuan ini ya tahu tempe wes. Tapi si istri tidak mengeluh. Soleha, alhamdulillah. Tiba waktunya Idul Fitri. Seperti adat kita, kalau Idul Fitri silaturahmi kepada mertua, kepada orang tua. Akhirnya suami istri ini bertamu ke mertua. Si suami dredeg, duh, ini aku khawatir akan ditanyain macam-macam ini sama mertua. Secara hidup masih melarat, orang mertua sugih. Minder si suami, khawatir terbongkar rumah tangganya hidup melarat. Tibalah di rumah, laki-laki duduk di meja makan menunggu hidangan, ditanya sama mertua laki, "Cong, selama engkau menikah apa yang kau lakukan sama anakku?" "Oke Pak, alhamdulillah saya rawat dia, saya bimbing, saya nafkahi." "Ya Cong, bagus. Saya awas Cong, jangan sakiti anakku, dia itu anak kesayanganku, anak kecintaanku. Selama hidup, selama bernafas dia nggak pernah aku marahin, selalu aku manjakan. Setelah kau rampas melalui pernikahan, jangan sekali-kali kau sakiti anakku." "Ngidim Cong, rungokno Cong." "Oke Pak, saya kerungu." Ini di meja makan. Tapi bagaimana kejadian yang di ruang dapur? Perempuan-perempuan, ibunya ngomong ke anaknya, "Duh nak, lama gak ketemu ibu, kangen. Gimana kondisimu? Sehat tak? Bahagia?" "Bahagia Bu, bahagia, alhamdulillah. Menantu ibu soleh, aku dibimbing Bu." "Oh baguslah. Ya sudah yuk makan yuk. Ini ada rawon, ada soto ayam, soto daging. Pasti kamu jarang makan ini kan?" Apa kata si anak perempuan? "Boh, jangan salah Bu, saya udah bosan makan ini. Wes aku sekarang pengen makan tahu tempe aja Bu. Udah bosan tiap hari makan ini." Kaget ibunya. "Wah, iya nak, alhamdulillah. Ternyata menantuku sungguh sangat memuliakanmu nak. Alhamdulillah, gak salah aku pilih menantu." Si istri menutupi aib suami. Padahal tiap hari makan tahu tempe. Tapi apa kata si perempuan tadi? "Aduh Bu, sampean ngidangkan rawon, soto daging, soto ayam, aku bosen, aku pengen makan tahu tempe." Istri soleha menutup aib suaminya. Ketika dihidangkan di meja makan, kaget si suami sama si bapak. "Boh, mak tahu tempe Pak. Kok tahu tempe, kok tumben? Bu, ada apa ya?" "Ini loh anakmu iki loh, wis bosan makan daging, wis bosan makan ayam,
maksudnya ini menantune ini ternyata bentino mangan ono anak kita ayam daging sampai bosan pengen makan tahu tempe sekarang. Si pemuda mendengar itu nangis. Ya Allah, ternyata istriku menutup aibku, menutup kekuranganku. Ya Allah, kisah ini akan selalu aku akan ingat. Kisah ini akan aku ingat terus karena kisah ini bagus sekali. Sekalipun fiktif, syukur-syukur nyata. Sangat bagus. Bagaimana perempuan menjadi istri harus benar-benar memang selalu harus bisa menutup aib suaminya. Bagaimana sekarang zaman media sosial, zaman digital, dikit-dikit posting, duh suamiku HP-an dok, diposting, kirim, stet, udah muncul di media sosial. Akhirnya banyak perspektif yang membaca, duh wis mulai nggak akur nih, siap-siap jadi rondo ini. Akhirnya apa? Banyak spekulasi yang negatif. Istri update status, kerja toh, pulang malam langsung tidur, nggak perhatian sama istri. Nggak tahu apa istrinya seharian nyuci, ngepel, nyabut ketek, segala macam. Dasar suami nggak pengertian, titik, dikirim wes. Padahal sesungguhnya istri yang soleh itu belas nggak tahu ngebahas aib rumah tangganya. Ya suaminya juga sama, nggak pernah membahas keburukan istrinya, nggak pernah. Kalau bisa ya puji terus istrinya, bahagiakan. Ketika orang tanya gimana istrimu, alhamdulillah soleha ibu. Sekalipun ketika di rumah suka bangkang cerewet, terus puji, soleha bu, nggak nemu sekabupaten ini nek ono nek loro be siji bojoku iki, sijine ustazah, anggaplah gitu. Istri ditanya, kalau istri kan sering ngerumpi kalau ke pasar, Nduk, ya apa bojomu nduk? Tuh, bojoku soleh bu, soleh. Nek misal ono nominasi 7 laki-laki tersoleh, bojoku nomor 7 bu. Sopo nomor 6? Nabi Muhammad, Abu Bakar, salah kabeh. Bojoku nomor 7 bu. Wes lah, mudah-mudahan kita dijadikan keluarga yang selalu aibnya ditutupi oleh Allah. Saya nasihati kepada saya sendiri dan kepada yang dengar yang sudah berumah tangga, jangan sampai masalah rumah tangga kita ini bocor keluar. Wes, rugi, eman. Aib-aib kita ayo kita atasi sendiri. Oke?